Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini adalah hari yang akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberikan tema Samaria dipenuhi dengan sukacita. Nats pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4-8. Adapun saya akan juga membacakan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 sebagai ayat yang juga kita renungkan. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Murid-murid Tuhan Yesus tersebar karena penganiayaan yang mereka alami di Yerusalem. Kondisi demikian telah membawa Filipus tiba di Samaria. Kehadiran Filipus di Samaria ini tidaklah sia-sia sama sekali. Ia mulai memberitakan Injil Tuhan Yesus, dan reaksi yang muncul dari penduduk di kota Samaria setelah mereka mendengarkan berita Injil adalah sukacita yang memenuhi kota tersebut. Sukacita itu muncul karena dalam pemberitaan Injil Kristus tersebut telah menghadirkan keselamatan yang boleh mereka alami secara pribadi dalam pengenalan dan perjumpaan mereka dalam Kristus Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dosa mereka telah dihapuskan oleh darah Kristus, sehingga damai sejahtera Allah memenuhi hati mereka. Dan tidak hanya demikian, mereka juga mengalami penyertaan Kristus. Lebih daripada itu, semua Injil bukan saja membebaskan mereka dari perbudakan dosa, tetapi juga membebaskan mereka dari kuasa kegelapan atau kerasukan roh jahat, serta membebaskan mereka dari sakit penyakit, sehingga di dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Bapak Ibu, tanda-tanda ini ialah kuasa yang datang dari Kristus yang akan menyertai anak-anak Allah di dalam penderitaan Injil, sebagaimana janji Tuhan dalam Markus 16 ayat 15-18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, Allah ingin kita juga mengalami hal yang sama. Kita memberitakan Injil dengan sukacita, karena sukacita Allah telah melebihi dahulu menopang kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita memancarkan sukacita surgawi ketika kita menerima berita Injil keselamatan? Mari kita memenuhi hati kita dengan sukacita ilahi, karena pemberitaan Injil membuat kita bergembira. Mari kita miliki sukacita dan semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terpujilah namamu, karena Engkau Allah yang telah memberikan keselamatan, memberikan harapan untuk kami mendapatkan kehidupan kekal di surga. Biarlah kami juga selama dalam dunia ini taat dan tunduk kepada apa yang Tuhan telah firmankan.
yaitu kami menjadi saksi-saksi. Hidup kami boleh memancarkan sukacita surgawi, sehingga kami semua boleh menjadi Injil yang terbuka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, biarlah Engkau sendiri akan ikut campur tangan dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin.